teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengkaji Penolakan Islam Gereja Kalangan Jawa dalam Perspektif Sosial dan Agama. Selamat menonton! Shalom, perkenalkan nama saya Putri Zadia Firmanda dengan NIM 2421101011156. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Shalom semuanya, perkenalkan saya Felicia Nesikato dengan NIM 24220101132 dari Prodi Pendidikan Dokter. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Friska Putri dengan NIM 24111011142 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Simulon dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 241011147. Shalom, perkenalkan nama saya Minca Korok dengan NIM 24171201122 dari Prodi Teknik Pertanian. Kronologi penolakan perizinan Gereja Kalangan Jawa. Masalah penolakan perizinan Gereja Kalangan Jawa adalah sebuah masalah yang terjadi pada tanggal 29 September tahun 2024. Masalah ini terjadi di Tangerang Selatan, Pondok Karya, Kecamatan Aren, di mana pada saat ini kronologi yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2024, di mana Ketua RW 01 yaitu Baharudin Hari mengatakan bahwa ia telah memberikan sebuah persetujuan kepada Ketua RT 10 yaitu Abdul Fikri untuk mengesahkan dan menandatangani lembar pengesahan bersama dengan Ketua RT, Ketua Camat, dan juga Ketua Lurah yang berguna untuk perizinan Gereja Kalangan Jawa yang letaknya di Jalan Utama 1, KAF nomor 55, RT 03, RW 01, Pondok Karya. Karena alasan utama dari penolakan ini yaitu tidak adanya transparansi dalam pengesahan dan juga penandatanganan persetujuan kepada pihak tokoh masyarakat, sehingga masyarakat mengatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Kemudian masalah ini dibawa oleh Abdul Fikri sebagai Ketua RT 10. Abdul Fikri menyampaikan masalah ini secara langsung kepada Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Benyamin Devri pada acara Maulid Nabi pada tanggal 10 September tahun 2024. Di dalam percakapan ini, Wali Kota mengatakan bahwa dalam masalah ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga persetujuan dari semua masyarakat serta menyerahkan masalah ini kepada Kementerian Agama setempat. Aksi pemasangan spanduk penolakan pendirian gereja di RW 01. Ketua RT 03 yang menyetujui pendirian gereja ini mengatakan bahwa setiap pihak berhak menolak dan mendirikan gereja. Namun, keputusan akhir berada di tangan Kemenak. Ketua RT 09 yang awalnya menyetujui pendirian gereja ini mengatakan bahwa dirinya menandatangani dokumen persetujuan atas ajakan dari Ketua RT 03. Namun dirinya menegaskan bahwa ia harus sepengetahuan bukan menyetujui. RW 01 saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masalah ini berada di luar ranah RT dan merupakan tanggung jawab FKUD. Namun karena pihaknya warga yang menolak, akhirnya mereka menandatangani petisi penolakan dari gereja ini. Pada akhirnya pencarian oknum ini masih dilakukan karena awalnya dari gereja ini sudah ditandatangani oleh minimal 60 kepala keluarga di sekitar lokasi. Di sini saya akan menjelaskan akar permasalahan. Masalah terkait penolakan perizinan Gereja Kalangan Jawa ini merupakan masalah yang termasuk dalam diskriminasi agama. Tindakan diskriminasi tersebut diartikan sebagai tindakan yang menghambat kelanjutan pembangunan, bahkan mengancam kehidupan pribadi orang lain yang kebetulan berada dalam kelompok yang dipersangkanya. Sehingga masalah penolakan perizinan Gereja Kalangan Jawa ini dianggap sebagai kasus diskriminasi agama karena adanya tindakan yang menunjukkan ketidakadilan yaitu pada sikap dan perilaku masyarakat dan oknum. Pemasangan spanduk dianggap sebagai penolakan terhadap agama serta adanya pembatasan kebebasan dalam berak. Kasus diskriminasi penolakan perizinan Gereja Kalangan Jawa ini diselesaikan oleh struktura setempat, fraksi PSI, serta keterlibatan Satpol PP. Namun menurut kami, hal ini belum terlaksana dengan baik karena oknum intoleran tersebut haruslah ditangkap dan diberikan efek jerah agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dan agar oknum dan orang-orang tertentu sadar bahwa di Indonesia sudah mengakui pihak agama
dan berhak menjalankan ibadahnya masing-masing. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai umat beragama yang berbeda. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjalin tali persaudaraan antara umat yang berbeda agama. Yang ketiga adalah dengan mengadakan musyawarah agar mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda serta mencari solusinya. Teologi agama yang paling cocok pada kasus tersebut adalah inklusi, di mana kita menganggap bahwa semua agama adalah benar dan menganggap agamanya sendiri yang paling benar. Karena kita hidup di negara yang tidak terdiri dari satu agama saja, maka sebagai umat Kristen kita harus saling menghargai dan mengasihi umat yang berbeda agama, dan juga percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber keselamatan bagi orang-orang percaya sebagaimana tertulis pada Roma 10 ayat 9 sampai 13. Menjadi berkat dan menjadi saksi bagi bersama. Menjadi berkat dan saksi di sini sesuai dengan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin bagi kita jika menerapkan amanat ini pada sesama kita, seperti mengajak pergi beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bisa saling tolong menolong dalam kesulitan yang dijalani seperti yang dikatakan Galatia 6 ayat 2. Namun bagaimana jika berbeda keyakinan? Jawabannya adalah kita dapat menerapkan kasih terhadap sesama, walaupun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kesimpulannya adalah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hidup di negara yang mengakui adanya enam agama pasti mengalami tantangan yang sangat besar, karena populasi kita sebagai orang Kristen bisa dibilang minoritas bukan mayoritas. Terkadang juga kita seringkali mengalami diskriminasi agama yang seringkali membuat mereka tidak suka dan merasa terancam dengan kita orang Kristen. Hal ini justru mengajarkan kita semua untuk selalu bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Yesus, serta kita juga harus selalu menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada dengan berlandaskan kasih. Dalam lingkungan yang marak karena terjadi penolakan agama Kristen baik di masyarakat, keluarga maupun teman sekalipun, kita harus tetap menghadapinya karena apa yang kita lakukan sesuai dengan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus. Sebab dalam Ulangan 30 ayat 6 dikatakan, kuatlah dan teguhlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang tidak menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.